Baik, Sheila, kita akan nantikan kembali informasi update-nya, situasi terkini di Kejaksaan Agung mengenai press conference yang akan diberikan oleh pihak Kejaksaan Agung. Dan pemirsa, namun untuk membahas dari proses pemeriksaan dari Eks Jampitsus, saat ini kita telah terhubung dengan mantan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, yaitu dengan Bapak Saud Situmorang. Selamat malam, Pak Saud. Ya, Halo, selamat selamat malam, malam. Pak Saud. Pak Saud, Selamat malam. saya dengan Gati Kamka, kita saat ini sama-sama tengah menunggu proses pemeriksaan dari Eks Jampitsus yang sejak siang tadi pada pukul 13 hingga malam hari ini belum juga usai. Pak Saud, bagaimana Anda melihat penanganan kasus ini hingga proses pemeriksaan pada malam hari ini? Ya, kita nggak tahu apa nanti kelanjutannya hasil pemeriksaan ini ya, karena kalau dari ekspos tadi siang kan mereka kelihatannya udah pada puncaknya untuk mengingatkan yang bersangkutan untuk datang, dan kalau tidak datang akan disebutnya sebagai panggil paksa ya, jemput paksa. Jadi kita harap itu strong signal buat kita semua bahwa mereka memang benar-benar menangani case ini dengan prudent, dan kemudian kita tinggal menunggu apakah malam ini ada ekspos baru dalam pengertian mereka akan menahan dan seterusnya. Karena keinginan publik, logika publik, wisdomnya publik, dan tanggapan banyak pihak, kalau kita lihat kedalaman kasus ini, untuk meminimalisir resiko dan lain-lain kemungkinan yang bisa terjadi, harapannya bahwa memang dia harus ditahan ya, kalau dalam perhitungan kita, karena syarat-syarat ditahan itu walaupun penyidik akan menggunakan wisdom mereka sendiri, logika, subjektivitas mereka, tetapi banyak pemikiran-pemikiran yang kalau lihat dari kronologisnya di 3 kasus yang disebutkan, kepada bagian lain ada beberapa sinyal membuat kita pantas untuk mengatakan perlu sikap tegas memastikan dia harus ditahan secepat mungkin, kira-kira gitu, Mbak. Ya, Pak Saud, kalau dari pengalaman Anda, bagaimana proses pada malam hari ini? Datang Eks Jampitsus ini yang awalnya jika tidak akan dijemput tetapi datang pada siang hari tadi, apakah proses ini dapat dilihat bahwa malam hari ini dapat ditahan Eks Jampitsus setelah proses pemeriksaan? Ya kan sebelumnya perdebatannya dia belum dimintai keterangan, sehingga kemudian belum bisa disebutnya ditersangkakan dan seterusnya. Apalagi kemudian kemarin ada persoalan soal pelimpahan dan menyerahkan bonggolan kasus itu dari Korps Tipikor Polri kepada kemudian kejaksaan. Jadi maksudnya kalau mereka sudah melakukan proses-proses yang sesuai dengan KUHAP, harapannya dilakukan pada malam ini. Jadi tidak ada lagi keraguan bahwa kemudian menimbulkan kita tanda tanya siapa mastermind-nya, sedangkan yang pemeran pembantunya sudah ditahan, kenapa kemudian pemeran utamanya tidak ditahan. Oke, bisa aja ya, orang akan bicara strategi, orang penyelidik akan bicara strategi, tetapi kepastiannya menjadi lebih rendah ataupun risiko menjadi lebih besar ketika kemudian kasus ini kan hitungan kita tidak hanya 3 orang, bisa puluhan orang dan bisa berapapun yang harus dimintai pertanggungjawaban atau dimintai keterangan. Ketika kemudian berada di luar kan risikonya menjadi besar, dia mempengaruhi orang, terus kemungkinan juga kemudian katakanlah dia tidak melarikan diri, tetapi yang bersangkutan juga akan menjadi lebih sulit untuk kita katakan dia tidak berpotensi untuk kemudian membuat penyelidik-penyidik untuk lebih sulit mengembangkan kasusnya, gitu, Mbak. Iya, Anda katakan tadi bahwa melihat dari prosesnya harusnya dapat dilakukan atau penahanan dapat dilakukan pada malam hari ini. Sebenarnya apa saja pertimbangan atau proses apa saja yang dijalankan sehingga membutuhkan waktu cukup lama hingga pada malam hari ini belum juga ditetapkan bahwa penahanan dilakukan? Ya, by law kan atau by logika atau by
KUHP atau by yang lain-lain lah. Dasar logikanya kan seseorang itu perlu segera dilakukan penahanan kan, subjektivitasnya itu kan dalam hal meminimalisir resiko kemungkinan kasus itu sulit untuk jadi dikembangkan. Logikanya sebenarnya itu. Nah, kemudian kalau kita lihat variabel-variabelnya, kan ada upaya-upaya yang walaupun kemudian gagal ya, upaya kemudian perdebatan lawyer yang nggak jadi kemarin, itu kan semua menunjukkan adanya upaya untuk kemudian mengalihkan perhatian, membantah, terus kemudian mencoba melakukan sejumlah justifikasi, pembenaran-pembenaran. Nah, kemudian ini orang akan berpikir, oh iya barang nggak diakui, padahal itu di sebagian semula diakui di rumahnya ada foto, terus kemudian dilakukan pembenaran, itu rumah sudah nggak lama nggak dihuni. Itu kan bagian-bagian yang menimbulkan kita sangat curiga, sehingga kemudian kita bisa saja beranggapan ini memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan. Lakukan penahanan itu kan apabila kemungkinan menghilangkan barang bukti, oke dia nggak melarikan diri kemudian sudah dicekal, tetapi mempengaruhi yang lain kan, karena di dalam sebuah peristiwa pidana itu barang bukti dan kemudian kronologis yang memungkinkan di dalam memberikan keterangan itu kan bisa berpengaruh. Sehingga kalau disebut kenapa akhirnya orang sebaiknya ditahan, itu kan wisdom publik, wisdom juga banyak orang, logika banyak orang, yang kemudian itu harus dijawab oleh 9 orang yang katanya disebut sudah ditentukan sebagai penyidik lebih lanjut di kasus ini, gitu Mbak. Iya, jika nanti benar penahanan dilakukan dan juga diputuskan oleh penyidik bahwa ex Jampitsus benar ditahan, dan juga info yang kami dapatkan jika tahanan tersebut akan dititipkan di rutan KPK. Apakah menurut Anda langkah itu memang sudah tepat dan juga lumrah? Ya, pengalaman saya memang kan kalau di rutan KPK itu kan pimpinan KPK bisa ngelihat 24 jam itu ruangannya. Jadi di ruang pimpinan KPK itu kan ada monitor ya, yang kita bisa memonitor 24 jam dia lagi ngapain, siapa ketemu dia, terus kemudian setiap jadwal siapa yang besuk didampingi oleh lawyernya, dia tanpa kita juga harus abuse. Jangan lupa hukum itu bukan dibangun dengan kebencian atau kemudian kita tidak jadi menegakkan hukum tidak dengan prinsip-prinsip nalar, logika dan katakanlah wisdom ya. Jadi nanti kan dia kalau di sana itu saya lebih mengatakan dari awal kan, selain memang KPK berwenang untuk di pasal 10A itu ngambil alihnya, kalaupun nanti ditahan di sana akan menjadi buat bersangkutan juga saya pikir akan lebih nyaman. Dia akan lebih fokus pada kasusnya. Karena nggak sembarangan juga orang bisa ketemu di situ, maksud saya sembarangan bukan berarti di tempat lain sembarangan ya, enggak. Saya pikir di KPK karena jumlah tahanan juga kan terbatas, sehingga dia lebih gampang mengontrolnya. Di situ kan cuma berapa kamar gitu, saya nggak tahu pas sekarang udah bertambah jumlahnya, sehingga dia lebih bisa fokus dan kemudian ininya juga lawyernya lebih gampang nanti, dan penyidiknya juga kalau memang 9 orang itu kemarin sudah datang dari KPK, mereka sudah membayangkan ditahan di mana dan sudah familiar terhadap bagaimana proses di KPK dan seterusnya. Jadi pertanyaan kalau memang mau ditahan di sana, harapannya itu juga menanamkan kepercayaan sehingga kemudian yang bersangkutan lebih fokus pada menjelaskannya ke publik. Jangan lupa ketika dia datang malam ini aja itu sebenarnya dalam pikiran saya itu sudah bagian yang meringankan buat dia. Dia tidak lari dari tanggung jawabnya dia. Jadi sekali lagi saya pikir risikonya menjadi lebih kecil kalau itu ditempatkan di KPK gitu, Mbak. Oke, resiko lebih kecil untuk penempatan di KPK. Nah, publik ini memang menunggu dari proses jalannya kasus ini mengenai proses penegakan hukum tetap transparan, publik memperolehnya. Nah, dari pemanggilan ex Jampitsus pada saat hadir di Gedung Kejaksaan Agung, awak media ini tidak mendapatkan informasi proses dari ex Jampitsus ini masuk ke Gedung Kejaksaan Agung. Apakah itu bagian dari ketidaktransparan terhadap pemanggilan dari Jampitsus? Awak media karena tidak memperoleh gambar datangnya ex Jampitsus ke Gedung Kejaksaan Agung. Ya mungkin ada proses pentahapan ya, kita nggak tahu apakah itu kemudian
permintaan yang bersangkutan, kan kadang-kadang juga begitu. Saya malu dong, jangan diunjukin dulu dan seterusnya. Bisa saja itu terjadi gitu, sehingga kemudian mereka, oke kamu datang tapi nggak lewat pintu depan gitu. Di KPK juga dulu pernah kejadian ada insiden kayak begitu, tetapi bukan di periode kami ya, bukan di periode 4 ya. Di periode setelahnya itu ada memang kayak begitu. Dia mau datang tapi lewat pintu belakang, tapi selanjutnya dia lewat pintu depan. Karena memang seperti yang Mbak bilang tadi, memberantas korupsi itu syaratnya itu harus transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan, dan harus adil. Jadi kalau transparan, kita nggak curiga gitu. Jadi, nah lagi-lagi kalau di KPK itu transparan karena eh, saya nggak ngerti nanti model koordinasinya seperti apa. Apakah hanya tahanan saja di sana? Tetapi jangan lupa di KPK juga ada Dewan Pengawas, ada kode etik yang memungkinkan mereka untuk keluar masuk tahanan tidak sesederhana umpamanya tidak diberitahu ke publik gitu. Nah ini mungkin nanti mekanisme baru mungkin nanti ya, atau ide baru atau katakanlah terobosan baru bagi KPK dan alat penegak hukum lainnya dalam hal ada in case kasus-kasus seperti ini yang high profile person dan sangat state captured ya corruption ya, jadi korupsi itu menyangkut dari atas sampai ke bawah. Ada suatu langkah-langkah yang katakanlah progresif yang memungkinkan ada terobosan-terobosan di dalam penanganan tahanan, tetap tanpa harus menyampingkan juga yang Mbak bilang tadi itu transparansinya ke publik. Karena publik memang harus dijelaskan. Ini kan bukan di penyelidikan lagi, ini sudah masuk di penyidikan. Ketika masuk dia di penyidikan itu kan step lagi menuju ke penuntutan. Jadi kita harus setransparan mungkin, dan kalau memang mungkin kan kemudian media bisa di doorstop langsung dengan yang bersangkutan. Kita juga kan nggak tahu yang bersangkutan biasanya dalam beberapa banyak case yang bersangkutan ketika di doorstop oleh wartawan itu mengungkapkan jalan pikirannya. Ya kan, jalan pikirannya macam-macam itu, ada pengakuan, ada minta maaf, ada menjelaskan apa perbuatan dia, siapa yang mempengaruhi dia, kenapa ini terjadi, atau ada yang orang cuma diam aja. Jadi maksudnya mungkin juga di tempat-tempat negara-negara lain memang media mungkin dibatasi untuk mengambil akses untuk mewawancara langsung. Di beberapa negara memang ada seperti itu. Tetapi untuk mengambil foto bahwa dia hadir, ya, itu menjadi bagian yang bisa saja kita debat, tapi di KPK umumnya itu dilakukan terbuka gitu, Mbak. Iya, dengan pengalaman Anda, apakah pernah juga adanya permintaan khusus dari yang diperiksa bahwa tidak ingin terlihat oleh media? Apa saja poin-poin pertimbangan bahwa permintaan tersebut memang dikabulkan oleh pihak penyidik bahwa tidak menginginkan untuk diekspos oleh publik? Ya itu biasanya tidak ada kekecualian, nanti nggak adil dong. Ya kan, sebenarnya tidak ada kecualian, tetapi dalam kondisi yang sangat memungkinkan penyelidik-penyidik juga memberi priority, yang paling penting kan menjadi buat terangnya sebuah kasus kan, daripada nanti gara-gara itu, "Enggak, gue nggak mau," ya kan jadi ruwet gitu loh. Kita nggak mengatakan, "Loh kok penyidik kalah sama terdakwa, tersangka dan seterusnya." Bukan di situ masalahnya. Persoalannya adalah tujuan kita membuat terangnya sebuah penyidikan itu sangat dipengaruhi oleh kemudian bagaimana dimintai keterangan. Walaupun sebenarnya penyidik, even nanti penuntut, dia nggak perlu pengakuan, nggak perlu, apalagi ini buktinya cukup banyak. Tetapi jangan lupa lagi-lagi KUHP menekankan bahwa dia harus diajak ngobrol dulu, ditanya-tanya dulu. Tapi kemudian oke, gua mau buka, tapi gua jangan di depan dong, gua lihat belakang. Nah itu nanti tergantung penyelidik-penyidik menyimpulkan, ya kan? Kalau saya berada di situ mungkin juga daripada gua nggak bisa manggil-manggil dia nih, gimana nih? Oke, kamu lihat belakang, tapi nanti sekali lagi lewat depan ya, karena saya harus bertanggung jawab ke hukum. Nah itu yang saya bilang, flexibility itu di mana-mana juga ada. Di negara-negara maju juga ada flexibility gitu. Bahkan kan Donald Trump itu udah ada di dalam, namanya itu udah ada di dalam mangkuk tahanan tuh ketika kasusnya kemarin itu kan. Kan di Amerika kalau tahanan dipotret itu ada namanya di dalam mangkuk, mark number segala macam. Nah, jadi maksud saya ada memang hal-hal yang sulit untuk kita terima karena itu tidak adil, sementara yang lain tidak meminta yang sama.
Tetapi ada hal-hal juga yang memungkinkan kita menggunakan logika kita dengan tujuan utama adalah memungkinkan kita tidak tertutup selama-lamanya gitu. Sustainable sifatnya gitu. Jadi ya oke, dia lewat pintu belakang, kemudian berikutnya harus lewat pintu depan. Kira-kira gitu, Mbak. Iya, baik dari pengalaman Anda dari 2015 hingga 2019, kasus ini dengan barang bukti cukup besar, 74 kilogram dan juga mata uang asing dengan nilai yang luar biasa. Apakah di masa tugas Anda pernah menangani kasus dengan barang bukti sebesar ini? Anda menanganinya seperti apa, Pak Saud? Ya kalau di penggeledahan seingat saya ya belum ya. Tetapi untuk kemudian nanti itu setelah dikembangkan, berapa yang dia harus kembalikan, berapa yang kemudian harus disita, berapa ganti rugi, ada beberapa yang cukup besar juga tapi tidak sebesar yang ini gitu ya. Karena memang, kalau kita lihat di penyelenggara negara itu, waktu itu memang banyak di penegak hukum ada beberapa gitu ya, tapi lebih banyak di eksekutif. Di eksekutif itu kan biasanya dia tuh dia kalau di eksekutif itu kan berarti pengadaan barang, pemerasan, terus kemudian gratifikasi, terus perdagangan pengaruh gitu ya kalau kita bilang pasal 2 pasal 3. Jadi jumlah itu tidak sesignifikan yang dilakukan oleh penegak hukum. Kalau penegak hukum itu kan menyangkut final decision mengenai tuntutan. Jadi kemungkinan itu bisa jadi lebih besar. Dan ini kan kasusnya cukup lama ya. Kalau umpamanya kasusnya dari awal ditangani ketika kasusnya katakanlah kasus Jiwasraya mulai, katakan asumsinya kalau yang bersangkutan sudah mulai di situ, itu berarti tidak sebesar ini juga. Ini kan asumsinya berapa tahun nih. Jadi lebih banyak dia. Itu sebabnya kalau ada pengaduan dari masyarakat memang seharusnya dikembangkan secepat mungkin, kemudian lakukan penindakan secepat mungkin, jadi nggak nunggu sampai 74 kilogram juga, Mbak. Jadi itu yang mungkin yang membedakan mungkin, atau mungkin bisa jadi itu perbedaan KPK dulu dengan KPK sekarang, kita nggak tahu. Karena kan disebutkan kemarin juga pelapor ini juga melaporkan ke KPK. Tapi nanti kita lihat saja bagaimana ke depannya, kita nggak usah ke belakang lagi. Kita berharap tiga institusi ini, KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan, menangani kasus ini supaya sinyal yang kita kirim ke market, ke masyarakat, wah apa yang disebut presiden mereka sangat serius, ya harus dijabarkan. Semua kita harus menjabarkan ini. Jangan lagi membuat suatu pembenaran-pembenaran lain di luar dari target untuk kemudian memberantas korupsi secara prudent dan kemudian transparan, tidak dipengaruhi oleh apa yang disebut sebagai jeruk makan jeruk, atau kemudian pakai pakai karena atasan bawahan dan seterusnya gitu, Mbak. Iya, ini kita sama-sama menanti preskon yang akan disampaikan oleh pihak Kejaksaan Agung. Nanti apakah yang harus dicermati oleh publik dari press conference setelah hasil pemeriksaan selesai dilaksanakan, apakah nanti Ekjampisus akan ditetapkan untuk lakukan penahanan? Apa yang sebaiknya dicermati publik dari pernyataan yang nanti disampaikan oleh pihak Kejaksaan agar proses hukum berjalan dengan transparan? Ya, yang perlu kan nanti kita diyakinkan bahwa Di, di, tahapannya, tadi, tahapannya, gue nggak punya tangsi tahapannya sih. Masa gue megangin gini mulu nih. itu ada suara masuk, Mbak. Oke. Ya, oke ya, bisa di ini ya, Mbak, bisa didengar ya saya ngomong Iya, ya. bisa dengar, Pak. Ya, jadi yang paling penting nanti sebenarnya kita akan melihat lepas itu nanti ditahan di mana, tetapi kita tadi udah di depan udah bilang di KPK akan lebih secure dan buat aman buat bersangkutan, karena jumlah di sana itu cuma kurang dari, seingat saya kurang dari ratusan lah ya tahanannya juga. Walaupun di sana akan ada tempat-tempat yang memungkinkan dia juga menemui keluarganya, keluarganya datang, lawyernya dan seterusnya. Tetapi kalau nanti itu sudah kita asumsinya dimanapun ditahan kita lepaskan dulu itu. Tapi kita pingin nanti bagaimana berikutnya tahapan-tahapannya. Oke, mungkin mereka tidak akan jelaskan malam ini tahapannya seperti apa. Tetapi kompres ini kita berharap ada satu sinyal atau satu informasi atau pegangan bagi kita bahwa kita sangat serius dalam hal ini karena menyangkut penegak hukum. Kalau penegak hukum itu tentu ada unsur pemberatan dan itu prioritas, dan itu juga prioritas KPK.
Mungkin itu juga salah satu dasar kenapa harus ditahan di KPK, kita nggak tahu. Tapi kalau kita nanti dalam Kompres itu hanya mengatakan, oke kita udah periksa memenuhi syarat untuk ditahan, terus kemudian begitu saja tanpa ada kemudian penjelasan lebih lanjut tahapan-tahapan yang akan dilakukan, mungkin kita akan kembali tanda tanya berikutnya apa gitu. Nah itu mungkin yang perlu dijelaskan, akan menjadi lebih baik karena ini kasusnya cukup lama, kalau mereka katakan punya target aja. Misalnya, Ya. oke sebelum 17 Agustus kita harapkan ini bila perlu kasusnya udah putus gitu. Nah, berani nggak ngomong gitu? Ya kita kirim sinyal juga kepada para hakim yang mulia supaya mulai mempelajari kasus ini gitu. Kan tujuannya kan kita sekarang ini ketidakpastiannya tinggi. Sehingga kita harus memberi rumus kepastian dong. Ya Ya. kan? Sehingga kemudian kita bisa mengatakan, oh iya kita very serius because Mr. President bilang begitu, sehingga kita menjalankannya. Jadi nggak ada logical fallacy lagi gitu. Logical fallacy maksud saya gini loh, pembenaran-pembenaran sehingga logikanya sulit diterima umum juga gitu ya kan. Oke. Ya Ya, pokoknya baik. itu gede banget gitu. Ya, Emas baik, itu terima kasih banyak Pak banget Saud. gitu. Iya, Ya, ketidakpastian tinggi, kita sama-sama menunggu transparansi dari hukum yang berjalan, kita sama-sama mengawal. Baik, terima kasih Saud Sitomorang, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Terima kasih. Ya baik, pemirsa, demikianlah breaking news terkait dari proses pemeriksaan ex Jampitsus Febri Ardiansyah. Tetaplah di breaking news, selanjutnya kita akan kembali mengupdate. Saya Gati Kamka, pamit dulu diri. Terima kasih dan sampai jumpa.